Sebelumnya terima kasih Bu udah memberi waktu untuk saya. Langsung aja teman-teman kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama membaca doa ya. Dengan baca doa, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Seperti itu ya, teman-teman. Kita baca sama-sama. Wahid dimulai dengan baca bismillah ya. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi ishrah li sadri wa wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Lanjut kita ke absensi ya. Langsung saja dan dimulai dari 11 IPA 1. Kita absensi. Yang pertama Adlia Isrina Aftarisha. Ada? Adlia Isrina? Ada? Tidak ada ya. Arditya Dimas Dwi Kusuma. Ada? Hadir, Ustaz. Oke. Arif Abdul Rahman. Hadir. Oke. Ayunda Putri Firanda. Hadir Ustaz. Azka Hilyatul Aulia. Ada? Azka? Hadir Ustaz. Oke. Hadir, Dafa Ustaz. Alfikri Yaslim. Dafa. Hadir. Oke, Aditya Dimas silahkan. Eka Aura Rosita Cindy. Hadir Ustaz. Ada? Oke. Diah Amalia. Hadir Ustaz. Fani Sofiandi. Hadir. Fariza Malika. Ada? Hadir Ustaz. Faras Sofia Hanun. Hadir. Oke. Farel Jidani Gunawan. Hadir Ustaz. Fenanda Ahmad Rasya. Hadir, Ustaz. Oke. Kemudian Gifari Haris Anugrah. Hadir Ustaz. Lucy Aulia Sabrina. Hadir. Mahsarana Adiatma Farjana. Hadir Ustaz. Ada? Muhammad Abimanyu Putra Sudrajat. Ada? Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Muhammad Najmu Sakib. Ada Muhammad Najmu Sakib? Muhammad Najmu Sakib. Ada? Ya, ada ya. Muhammad Fadlan Hendri. Hadir Ustaz. Muhammad Febi Nurfadilah. Hadir Ustaz. Muhammad Ihsanul Fatih. Hadir Ustaz. Muhammad Sanjaya Ardi Wibowo. Ada? Muhammad Sanjaya? Apa ya? Naila Amani. Naila Amani. Ada? Ada ya? Norma Mariska. Hadir Ustaz. Puspa Aulia. Ada Puspa Aulia? Hadir Ustaz. Oke. Hadir. Rehan Nahla Firdausi. Hadir Ustaz. Salma Rizky Amelia. Hadir Ustaz. Oke. Salsabila Dania Wibowo. Hadir Ustaz. Oke. Dan terakhir Syauki Ajiza Rahmadani. Ada Syauki Ajiza? Hadir Ustaz. Hadir Ustaz.
Lanjut ke 11 IPA 2 ya. Aditya Nugraha. Ada? Hadir Ustaz. Alea Sena. Hadir Ustaz. Arnesa Safa Nur Alika. Hadir Ustaz. Aulia Bahrudin. Ada Aulia Bahrudin. Hadir. Diva Dwi Cahyo. Hadir Ustaz. Fahim Adnan Al-Khawarijmi. Hadir Ustaz. Fathur Badar. Ada Fathur Badar? Ada ya. Fauzan Fairuzi Wilis. Ada? Hadir. Fauzan Fairuzi. Fawaj Akil Wafi. Ada Fawaj Akil Wafi? Nggak ada ya? Gemala Aleida Fitri. Hadir Ustaz. Hania Lubnaridah Andini. Hadir Ustaz. Imara Gafira. Imelda Fitriani. Hadir Ustaz. Kartika Melati Putri Wahyu. Hadir Ustaz. Kaila Natasha Yasefira. Hadir Ustaz. Lutfian Rahmanu Prihastanto. Ada? Lutfian Rahmanu Prihastanto. Ada ya, tanpa keterangan. M. Arik Naswan Azkila. Ada? Ada ya. Muhammad Akbar Lail. Ada Muhammad Akbar Lail? Enggak masuk. Muhammad Farel Fatahillah. Ada? Muhammad Farel? Ada ya? Ada. Terus lanjut. Najma Humaira. Hadir Ustaz. Nazala Faujul Kabir. Hadir Ustaz. Rafa Maula Aminanto. Ada Rafa Maula Aminanto? Ada ya. Raihan Pradana Putra. Ada? Hadir Ustaz. Siti Goisha Syakira Fudoli. Hadir Ustaz. Siti Syuaibatul Aslamiyah. Hadir Ustaz. Sri Fatika Setiani. Hadir Ustaz. Widi Nur Rahman. Ada? Hadir Ustaz. Oke. Ada beberapa orang yang tidak bisa hadir, mungkinnya ada gangguan atau gimana. Semoga disehatkan ataupun disadarkan kembali karena belajar itu penting. Kita sama-sama belajar ya. Belum lanjut ke materi. M. Arik tadi. Oh iya, boleh. M. Arik tadi nomor berapa? Nomor 17. Oke. Iya, M. Arik. Sebelum kita lanjut ke materi, kita tadarus bareng-bareng ya. Surat dari mulai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai Al-Fatihah. Ataupun yang biasa kita sebut dengan Falaq bin Nas ya. Agar lebih dimudahkan lagi belajar yang kita tadarus terlebih dahulu. Diawali dengan bismillah seperti biasa. Wahid, Isnani, kita baca bareng-bareng ya. Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut ke surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut ke surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut yang terakhir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang di kolom chat ya, insya Allah nanti saya perbaiki kehadirannya ataupun ada gangguan yang lainnya, nanti saya perbaiki. Nah, aja. Kita lanjut ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian semua, kali ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali, yaitu berbicara tentang hikayah ya, hikayah ataupun sejarah Islam pada zaman dahulu. Dari bahasanya aja, masa kejayaan. Masa itu apa? Ada yang tahu masa kejayaan? Artinya masa kejayaan itu apa? Ada yang tahu? Masa kejayaan. Teman-teman. Zaman bukan saja. Kenapa? Zaman kejayaan. Iya, zaman bisa. Yang lain ada? Masa kejayaan. Yang lain ada yang pendapat lagi? Masa kejayaan. Bisa diartikan seperti apa menurut kalian? Masa kejayaan. Ada yang mau jawab kembali atau ada yang berpendapat masa itu apa, kejayaan itu apa? Silakan. Kalau dari Wikipedia, Ustaz adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Oke, itu pengertian secara luasnya ya. Itu pengertian bagus. Terima kasih pendapatnya dari Aulia Bahrudin. Nah, kalau kita ambil secara bahasa, masa itu adalah waktu ya. Waktu ataupun zaman ataupun masa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan waktu, masa itu. Seperti yang kita tahu, yang wal asri, yang artinya demi masa. Masa itu waktu. Kejayaan. Nah, kejayaan itu berasal dari jaya. Ya, jaya. Kalau kejayaan itu berarti keadaan di mana suatu wilayah ataupun suatu kaum ataupun seseorang itu dalam keadaan tinggi ataupun naik ataupun berprestasi ataupun memiliki keuntungan tertentu. Itu masa kejayaan. Masa kejayaan. Jadi waktu di mana ada sesuatu yang berbeda, terutama dalam keberuntungan, baik itu keberuntungan ataupun tahta dan lain sebagainya. Itu masa kejayaannya dari segi bahasa. Kalau segi yang lainnya dalam arti luas tadi Aulia Bahrudin sudah menjelaskan ya. Kemudian yang ini kita bahas masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Jadi kita akan membahas bagaimana cerita ataupun hikayah qasirohnya ataupun hikayah kabirohnya
Islam pada masa itu. Lanjut. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah periodisasi sejarah Islam yang pertama. Yang kedua, kemajuan Islam pada periode klasik, kemudian bangkitnya kembali peradaban Islam, kemudian menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, dan yang terakhir, tokoh-tokoh kejayaan Islam. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, di sini kita coba mengingat kembali ya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi pemeluknya, rahmat bagi kaumnya, rahmat bagi manusia. Itu Islam. Al-Islamu rahmatan lil alamin. Ada lagi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu yang paling tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa memadainya ataupun lebih tinggi darinya. Itu Islam, ya. Jadi pada zaman dahulu itu Rasulullah berdakwah membawa ajaran agama Islam itu luar biasa cobaannya, dari mulai tidak dihormati, tidak dihargai, bahkan sampai dicaci dan dilempari dengan kotoran unta pun beliau masih tetap sabar dalam membawa ajaran agama Islam, ya. Dari mulai fase kemunduran, fase kejayaan, bahkan di situ ada fase di mana perang selalu ada, di mana perang selalu terjadi. Itu masa Rasulullah luar biasa. Seperti yang kita lihat sekarang, kalau menurut kalian di zaman sekarang itu seperti fase apa sih di zaman dahulu? Apa kemajuan? Apa fase biasa aja? Apa fase peperangan? Atau justru fase kemunduran menurut kalian zaman sekarang? Ada yang bisa berpendapat? Menurut saya zaman sekarang tuh kayak zaman kemunduran sih, soalnya udah akhir zaman, tapi nanti akan terjadi zaman kemajuan lagi pada saat turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Pada saat itu Islam benar-benar berjaya. Oke, terima kasih Sanjaya. Yang lain ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat kembali tentang zaman sekarang itu bagaimana keadaannya menurut kalian? Apa masa kejayaan, masa pembodohan, terserah menurut kalian. Menurut bahasa kalian seperti apa masa sekarang? Sebelum kita lanjut ke materi. Ada? Tergantung aspek sih, Ustadz. Kalau misalkan dari aspek teknologi bisa dibilang makin maju. Ya. Tapi kalau misalkan dari ngelihat aspek dari akhlak gitu kan, kayak sekarang banyak tuh yang udah bermunculan kayak LGBT kayak gitu. Dari aspek situ Ya. mengalami kemunduran. Oke, Aulia Bahrudin, mantap kalimatnya. Ya, jadi yang kita bahas ini tentang Islam. Jadi bagaimana cara pandang kita dari sebuah keyakinan, dari sebuah akhlakul karimah, dari sebuah pengetahuan yang terutama yang berkaitan dengan Islam, ya. Jadi kalau zaman sekarang itu Islam ini seperti apa gitu. Ya, Islam yang sekarang ini. Apa Islamnya itu cuma Islam KTP atau yang lain-lainnya, atau hanya sekedar ya Islam aja gitu. Ada yang berpendapat kembali? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Lanjut. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. 3 periode besar, yang mana yang pertama, maaf ini nomornya kok jadi 3 ya. Yang pertama ada periode klasik, di mana periode klasik itu ada fase ekspansi, integrasi. Kemudian tahunnya itu 650 sampai 1000 Masehi ya. Kemudian yang kedua B, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua ada periode pertengahan ataupun middle period. Itu pada tahun 1250 sampai 1800. Nah, fase kemunduran yang pertama itu 1250 sampai 1500 Masehi. Dan fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan
pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Kemudian terakhir ada periode modern 1800 dan seterusnya sampai sekarang. Nah, periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Nah, periode klasik ya, periode klasik itu pada periode pertama, bisa dibilang kayak periode kalau bahasa kitanya mah the first period lah, periode pertama yang muncul. Di situ ada fase ekspansi dan juga integrasi. Kemudian ada fase disintegrasi. Yang kedua nih, periode pertengahan. Nah, mungkin dalam masa kejayaan ini terdapat pada periode pertengahan. Ada fase kemunduran, kemudian juga ada fase kemajuan. Nah, fase kemunduran itu terdapat pada tahun 1700 sampai 1800. Sementara pada fase atau zaman kemajuan itu pada 1500 sampai 1700 Masehi. Kemudian periode modern. Nah, periode modern itu dari 1800, mungkin kita semua belum pada lahir ya. Itu tahun yang luar biasa old. Pada tahun 1800 sampai sekarang ini dan seterusnya sampai zaman. Jadi, periode modern itu merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu. Selain kita menghadapi zaman pembodohan, zaman ketidakadilan, zaman yang lainnya yang menurut kita itu sangat mudarat, kita juga nanti akan mengalami zaman kemajuan. Nah, Islam itu katanya juga sejarahnya akan mengalami kejayaan kembali nanti di akhir zaman. Entah itu sekarang ataupun nanti. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, jadi masa kejayaan Islam itu ada dua tanda ya. Yang pertama dari Kerajaan Daulah Umayyah. Nah, pada Kerajaan Bani Umayyah ini, pada masa Bani Umayyah ya, perkembangan Islam itu ditandai yang pertama, wilayah itu semakin luas. Kekuasaan semakin direnggut oleh ajaran Islam ataupun kaum muslimin. Kemudian kemajuan secara ilmu pengetahuannya itu ada bidang politik, ada keagamaan, ada ekonomi, bahkan ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Nah, itu pada masa Bani Umayyah. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Nah, dibandingkan dengan masa Bani Umayyah, mungkin sifat dari masa Bani Abbasiyah ini lebih condong ke memperluas, memperkembang, ataupun memperbaiki, bahkan memajukan ya, terutama dalam ilmu pengetahuan. Yaitu seperti yang tadi kita sebut dari Bani Umayyah, ilmu ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini mungkin lebih tepatnya itu lebih meluaskan kembali, lebih melebarkan kembali tentang pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militernya. Nah, itu ya. Nah, faktor-faktor kemajuan Islam. Nah, di balik kemajuan Islam itu ada sebuah faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Jangankan kemajuan, kemunduran saja pun ada, ya. Seperti dengan adanya pertikaian antar khilafah, adanya permasalahan antar bani, antar kerajaan. Nah, itu penyebab kemunduran Islam. Nah, sementara yang kita bahas kali ini tentang faktor-faktor kemajuan Islam. Yang pertama ada faktor internal, ya. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, kita lihat gambar tersebut ya. Yang di bawah itu tentang seperti gambaran seorang khilafah ataupun orang-orang ahli kitab yang sedang runding. Kemudian yang di atas itu ada gambar peperangan. Nah, itu
termasuk internal dan eksternalnya kemajuan Islam, gambarnya. Nah, yang kita bahas yang pertama faktor internal. Faktor internal itu ada 4 komposisi. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi faktor internal yang pertama, kemajuan Islam itu ada konsistensi dan istiqomah. Konsistensi dan istiqomah ini adalah dua kata yang sama maknanya menurut saya. Konsisten itu kita artikan simpelnya dapat mengulangi hal itu secara berurutan ataupun mengulanginya secara berkelangsungan gitu, atau bahasa kerennya secara kontinu, itu konsistensi. Kemudian istiqomah itu adalah hal yang bersifat tetap, dia tidak akan merubah apa yang menjadi keyakinannya, itu istiqomah. Seperti kita di umat Islam itu mungkin istiqomah itu kayak lebih dikenalnya kayak orang yang rajin ibadah, orang yang bercadar, pasti itu saya mau istiqomah, pasti bahasanya pakai istiqomah, karena istiqomah itu berpegang teguh ataupun tetap dalam hal suatu keyakinan, ya. Nah, di sini faktor internal tentu konsistensi dan istiqomah adalah nomor yang pertama umat Islam terhadap ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, seperti yang saya sebutkan tadi. Rahmat bagi kaumnya, rahmat bagi pemeluknya, rahmat bagi umatnya. Jadi Islam itu tidak ada ceritanya mengajarkan kemunduran kepada umatnya, ya. Islam itu selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemajuan, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana menjadi orang yang baik untuk keluarganya, untuk bangsanya, bahkan untuk wilayah dan negaranya. Itu Islam. Itu menjadi nomor 2 faktor internal. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Nah, yang kita sebutkan tadi, rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi seluruh alam itu maksudnya kayak gimana? Bukan hanya pemeluk Islam saja yang mendapat rahmat dari agama Islam itu, bahkan orang yang non-Islam aja ataupun non-Muslim itu mendapatkan rahmatnya. Seperti apa? Seperti yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya kemajuan ilmu pengetahuan Barat itu tidak terlepas ada sangkut pautnya dengan peradaban Islam, ya. Seperti apa? Seperti pesawat munculnya itu dari mana? Orang Islam yang pertama itu yang mengembang. Dari mana ayatnya? Dari ayat Al-Quran yang digali terus oleh orang-orang Barat, kemudian diimplementasikan dengan ilmu pengetahuan, jadilah pesawat yang berguna untuk kehidupan, ya. Jadi Islam itu adanya kitab suci. Yang pertama kitab sucinya itu Al-Quran. Ada kitab hadis juga, qaulnya Rasulullah. Nah, dalam kitab Al-Quran itu semua hal ada di situ. Hanya saja mungkin penjelasan secara terperincinya itu dilanjutkan dengan Rasulullah. Bagaimana bahwa Rasulullah itu kalamnya la yantiqu 'anil hawa wala in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu berbicara tidak hanya semena-mena dia ingin berbicara, tapi itu sebuah wahyu. Itu Rasulullah, ya. Makanya di sini Islam sebagai rahmat seluruh alam. Jangankan orang Islam, orang non-Islam aja itu mendapat rahmatnya. Seperti sekarang yang kita ketahui, perkembangan teknologi itu di mana digalinya? Dari kitab suci Al-Quran. Hanya saja mungkin mereka mengatasnamakan dirinya itu agar apa? Agar orang lain percaya bahwa Islam itu rendah. Yang padahal aslinya, realnya, the real effect-nya itu adalah Islam yang pertama. Islam yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam sebagai agama dakwah. Nah, Islam itu tidak memandang buruk istilah katanya Islam itu mengajarkan toleransi. Bahwasanya selalu menghargai pendapat orang, selalu menghargai keyakinan orang, bahkan Islam itu mengajak ataupun membawa orang yang bukan Islam pun itu dalam kebaikan. Tidak ada kata paksaan, ya, tidak ada. Adapun kalau kita tanya, kok dalam lembaga-lembaga tertentu itu kayak seperti memaksa, ya, katanya, dalam mendidiknya.
ada itu dipukul, ada itu dihukum, ya. Karena kenapa? Kadang seseorang itu tanpa dipaksa dia tidak akan terbiasa, ya. Makanya suatu terobosan tertentu selama itu masih di batas wajar itu menjadi hal yang baik untuk kita, apalagi kita sebagai umat Islam yang ataupun manusia yang memiliki akal pikiran. Jadi ketika hal itu hal yang baik, kenapa kita tolak? Ya, makanya Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Mau dunia ada di Al-Quran, ada di Islam. Mau ukhrawi ataupun akhirat ada di Islam juga, ada di agama. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menggapai itu semua. Lanjut. Faktor eksternal. Nah, sebelum faktor eksternal, semuanya apa ada yang sudah paham ataupun ada yang sudah mengerti gitu? Ada yang menanggapi atau hal yang lainnya? Silahkan, teman-teman. Tentang faktor internal. Barangkali ada yang menyanggah. Masa iya istiqomah itu jadi nomor pertama, konsistensi itu faktor internal pertama? Silahkan. Ada yang bertanya? Ada dari kalian yang ingin mengucapkan ataupun berargumen tentang faktor internal? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini terdapat dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Nah, faktor eksternal yang pertama itu terjadinya asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Ada yang tahu asimilasi? Apa itu asimilasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu asimilasi? Pembauran dua budaya bukan, Ustaz? Ya, benar sekali. Pembaharuan Dua budaya. dua budaya atau dua hukum budaya ya. Antara bangsa Arab dan bangsa lain-lainnya. Nah, jadi faktor eksternal itu bisa kita sebut juga asimilasi itu adalah sinkronisasi ya. Pembaruan sinkronisasi melalui hal-hal baru yang bersifat itu seperti pemikiran-pemikirannya atau gagasan-gagasan seorang filsuf dan sastrawan pada saat itu ya. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Nah, jadi adapun pengaruh dari Yunani itu mereka masuk melalui berbagai macam terjemah. Timbullah nih gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Nah, jadi pada masa itu ada juga sahabat-sahabat atau para umat Rasulullah yang melakukan gerakan terjemah. Untuk apa? Untuk kemajuan pengetahuan Islam. Untuk kemajuan Islam pada masa itu, ya. Usaha penerjemah ini adalah dengan menerjemahkan ataupun mengartikan kitab-kitab lain itu dengan bahasa mereka. Seperti dalam bidang astronomi, mungkin kayak kita mengetahui ilmu bagaimana kita melihat bulan sebelum ada ilmu umum ataupun pengetahuan dari barat, mungkin orang dahulu itu memakai dengan gerakan terjemah ataupun membaca dari kitab-kitab lain, kitab-kitab asing untuk memahami bagaimana ilmu itu bisa diwujudkan kembali bahkan dikembangkan. Itu gerakan terjemah dari faktor eksternal kemajuan Islam pada masa itu. Nah, tokoh-tokoh Islam pada masa itu ataupun pada masa kejayaan itu. Yang pertama ada ilmu filsafat.
Ilmu filsafat ada beberapa orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Yang pertama Al-Kindi. Ya, Al-Kindi pada tahun 809 sampai 873 Masehi. Kemudian yang kedua Al-Farabi. Nah, ini adalah orang-orang yang menggeluti dunia ilmu filsafat ya. Kalau biasa kita bilang adalah masternya, the master of filsafat science. Ini adalah orang-orangnya. Yang kedua ada Al-Farabi, wafat pada tahun 916 Masehi. Kemudian Ibnu Bajjah, wafat tahun 523 Hijriah. Kemudian Ibnu Tufail, wafat tahun 581 Hijriah. Kemudian Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi. Kemudian Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, 1085 sampai 1101 Masehi. Ibnu Rashid ataupun Ibnu Rushd ya, 1126 sampai 1198 Masehi. Nah, itu dalam ilmu filsafat. Kemudian yang kedua ada bidang kedokteran. Ilmu bidang kedokteran. Ada 4 orang ataupun 4 ahli. Di sini ada Zabir bin Hayyan, wafat 778 Masehi. Ada Hurain bin Ishaq, 810 sampai 878 Masehi. Ada Tabib bin Qura, 836 sampai 901 Masehi. Ada Ar-Razi atau Rajis, 809 sampai 873 Masehi. Kemudian bidang matematika. Nah, jangan salah. Bukan hanya di zaman sekarang ya. Dulu itu ada ahli matematika ternyata. Mungkin tidak sama seperti sekarang akan, tetapi asal mulanya matematika itu berawal dari beliau-beliau semua. Pertama, ada Umar Al-Farukan. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi luar biasa matematikanya. Kemudian bidang astronomi. Yang pertama ada Al-Faraji, pencipta astrolabe. Kemudian Al-Ghotani atau Al-Betagnius. Kemudian yang ketiga Abul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bulan. Abul Wafa ternyata yang pertama, bukan Neil Armstrong ya. Yang pertama itu ada Abul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bumi, dari bulan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Al-Fargoni atau Al-Fragenius, itu dalam bidang astronomi. Kemudian bidang seni ukir ada Badr dan Taurif, 961 sampai 976 Masehi. Kemudian ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, wafat 147 Masehi. Ada As-Suda Muqatil bin Sulaiman, wafat 150 Hijriah. Dan yang terakhir ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Mungkin ilmu tafsir ada banyak, akan tapi yang tercantum di sini hanya beberapa karena mungkin ada kehilangan nama ataupun apa. Yang saya dapat di sini dari buku adalah ilmu tafsir ada 3 orang yang disebutkan. Ada 4. Kemudian ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini yang menggeluti dunia hadis ataupun kalam Rasulullah. Yang pertama ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, ada Tirmidzi. Ya, mungkin ada yang lainnya. Harusnya sih ada 7 ini. Dalam buku ini saya ambil dari referensinya saya ambil dari kitab ini ya, Kurikulum 13 tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya ambil dari situ ini materinya. Kemudian lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd ataupun Rashid. Yang kedua ada Al-Ghazali, yang ketiga ada Al-Kindi, yang keempat ada Al-Farabi, yang terakhir ada Ibnu Sina. Kurang lebih seperti ini gambar muka beliau. Gambar wajah-wajah para alimil ulama dan para ahli-ahli ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama kita bahas Ibnu Rashid ya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesi, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Berarti kurang lebih umurnya itu, hidupnya itu sampai berapa tuh? 95 sama 20, berarti 75 tahun ya. 75 tahun beliau hidup di muka bumi. Kemudian beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain
kitab Bidayat Al-Mujtahid, ada Kulliyat fi Atib, kemudian ada Fasal Al-Maghal fi ma baina al-hikmah wa asy-syariat. Nah, Ibnu Rashid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Nah, jadi menurut beliau itu antara filsafat dan agama itu tidak bertentangan. Ketika ada yang mengatakan bahwa filsafat dan agama itu bertentangan, mungkin mereka adalah orang-orang yang belum mendalami ilmu filsafat dan ilmu agama. Karena kenapa? Ibnu Rashid ini salah satu ulama ataupun tokoh yang luar biasa dalam pada masa kejayaan Islam itu, ya. Kata Ibnu Rashid, filsafat dan agama itu tidak ada bertentangan. Mungkin hanya manusianya saja yang belum bisa mendalami ataupun mengerti secara detail bahkan secara aksara dalam kitab tersebut. Kemudian di sini ada Al-Ghazali. Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi nama lengkapnya itu ada Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara. Jadi beliau itu lahir di negeri Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? 55. Berarti 55 tahun. Beliau hidup di muka bumi 55 tahun. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Nah, jadi zuhud itu artinya bisa dibilang orang yang kurang memandang lebih tentang dunia. Itu namanya orang yang zuhud. Kemudian beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkholwat ataupun mengasingkan diri, ya. Dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain yang pertama memimpin madrasah Nijamiyah di Baghdad sekaligus sebagai guru besarnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, kemudian menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Nah, jadi beliau juga termasuk orang yang mendalami ilmu-ilmu filsafat, tasawuf, dan fikih. Tasawuf itu apa sih? Ilmu tasawuf. Ada yang tahu ilmu tasawuf itu apa? Ada yang bisa berpendapat? Tasawuf. Ada yang bisa berpendapat apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf itu apa? Sofa. Bahasanya. Secara bahasanya itu sofa. Belum diganti menjadi tasawuf. Sofa itu artinya apa? Bersih. Suci. Tidak ada kotoran. Itu artinya sofa. Tasawuf. Makanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana kita cara menjadi orang yang bersih dari segala hal yang bersifat tidak baik, dari segala dosa-dosa dan segala hal yang menurut Islam itu dilarang. Ya, beliau itu bertasawuf selama 10 tahun. Kita jangankan 10 tahun, mungkin seminggu aja kita menderita kalau kita mendalam ilmu tasawuf. Karena kenapa? Sesuai dengan zamannya, ya. Zaman sekarang itu dikuasai dengan teknologi. Kemudian yang ketiga ada Al-Kindi. Al-Kindi nama lengkapnya itu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873. Berarti berapa tahun tuh? 8 sama 6. 86 tahun kurang lebih, ya. 68 tahun. 68 tahun kemungkinan beliau hidup. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran.
Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab ataupun filosof dari orang Arab. Nah, Al-Kindi ini yang mengatakan bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan agama, dengan dalil bahwa filsafat dan agama itu mengajarkan tentang kebenaran. Hanya saja mungkin terdapat perbedaan keyakinan, baik itu dari cara pandang ataupun cara berargumentasi tentang ilmu. Beliau juga ahli di bidang matematika, musik, sastra, kedokteran, ilmu jiwa, astronomi. Selain bidang filsafat, beliau juga menguasai matematika, bahkan sastra. Nah, beliau itu luar biasa ya pintarnya. Jangankan soal kehidupannya, kehidupan orang lain aja beliau itu memikirkannya. Seperti Rasulullah itu maksudnya tidak seperti Rasulullahnya ya. Mungkin Rasulullah itu adalah manusia termulia dalam Islam. Termulia sampai-sampai Rasulullah itu adalah Habibullah ataupun kekasihnya Allah. Al-Kindi ini salah satu umat Islam yang memiliki kepintaran dan kecerdasan dalam bidang-bidang tertentu, termasuk tadi matematika, astronomi, sastrawan, filsafat, dan lain-lain. Hanya beliau itu dimasuk dalam kategori tokoh-tokoh pada masa kejayaan. Karena kenapa? Karena tanpa beliau-beliau ini yang ada di gambar ini, Islam itu mungkin akan menjadi agama yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada yang mempelopori pengetahuan tentang agama Islam yang baik dan benar. Kemudian yang keempat ada Al-Farabi. Al-Farabi nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Lumayan panjang namanya. Itu nama aslinya. Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Lumayan panjang nih usianya. 79 tahun beliau hidup di dunia. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Nah, mungkin dimulai dari Al-Farabi ini ya, mungkin munculnya berbagai ilmu logika. Karena beliau itu menggeluti ilmu logika selain ilmu filsafat tadi yang digeluti oleh Ibnu Rashid, Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi menggeluti ilmu logika. Selain hal-hal yang digeluti orang-orang sebelumnya ataupun beliau-beliau sebelumnya. Beliau adalah orang yang pertama menggeluti tentang ilmu logika. Beliau itu berasal dari tadi mana tuh Farabi Transkosia, lahir dari Turki mungkin. Ya, beliau keturunan Turki. Tadi ada yang dari Damaskus, dari Mekah, sekarang dari Turki. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi Atib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, dan terakhir ini ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu orang yang menggeluti dunia kedokteran, dunia kesehatan. Nah, jadi sebelum orang-orang pada zaman sekarang itu memahami tentang ilmu kesehatan, justru dahulu itu ada seorang Mukarram Ibnu Sina yang menggeluti ilmu kedokteran. Bagaimana ia memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada umat muslim, bagaimana dia menceritakan ataupun memberitahu orang-orang tentang bagaimana hidup sehat,
hidup yang bermanfaat, serta dijauhkan dari berbagai penyakit. Itu Ibnu Sina. Yang lanjut, sebelum kita tutup ataupun kita sudahi pelajaran ini, ingat kembali bahwa sejarah Islam itu masih panjang ya, dari berbagai fase. Yang kita bahas tadi adalah Golden Age ataupun masa keemasan Islam, masa kejayaan. Jadi masa kejayaan itu sebenarnya lebih simpelnya kita bahas tentang bagaimana Islam itu mengalami perkembangan pesat, mengalami pembaharuan ataupun mengalami kedudukan yang lebih tinggi. Itu masa kejayaan Islam. Setelah Rasulullah wafat itu dilanjutkan para khalifah. Itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, ada siapa lagi? Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Itu 4 orang. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian dilanjutkan kembali dengan para sahabatnya, melanjutkan ajaran agamanya. Munculnya ilmu tafsir, munculnya ilmu kedokteran, munculnya ilmu astronomi, itu akibat apa? Akibat melihat kondisi umat Islam yang membutuhkan ilmu. Makanya orang itu tanpa ilmu itu seperti meraba gajah dalam keadaan buta, ya, ataupun orang buta yang sedang meraba gajah. Kalau orang itu tidak mempunyai ilmu, diibaratkan seperti orang buta meraba gajah. Ketika ditanya, wahai fulan, apa bentuk gajah itu? Ketika dia memegang telinganya, mungkin dia akan berkata, oh, gajah itu ternyata lebar. Karena dia tanpa pengetahuan. Gajah itu lebar, katanya. Kemudian dikasihlah kembali ekor gajah. Ditanya, fulan, sekarang menurut kamu gajah itu apa bentuknya? Oh, jadi gajah itu panjang dan lebar. Karena apa? Karena dia memegang ekornya. Kemudian dikasih lagi nih badannya yang sangat lebar. Ditanya, fulan, sekarang bentuk gajah itu seperti apa? Wah, ternyata besar ya. Dia lebar, juga panjang. Nah, itu. Orang yang tidak berilmu itu diibaratkan orang buta meraba gajah. Mau seperti apapun dia berargumentasi, tetap dia tidak tahu dasarnya. Seperti apapun dia mengucapkan hal, maka tidak bisa diyakini dengan keabsahannya. Tidak bisa diyakini dengan kebenarannya. Berbeda dengan orang dahulu itu berbicara sesuai apa yang ia pelajari, bukan sesuai apa yang ia dapat dari telinganya. Kadang orang itu dengan besar kepala mendengar berita dari orang lain, dia langsung merasa benar. Seperti contohnya, wah, saya melihat sosial media ternyata orang Islam itu semuanya orang-orang yang keji ya, orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar. Dia hanya melihat dari sosial media. Dia belum mempelajari bagaimana Islam itu mengajarkan hal-hal baik kepada umatnya. Dia hanya melihat apa yang dia lihat pada hal itu, pada waktu itu, ya, pada masa itu. Makanya dia berargumentasi bahwa Islam itu keji, Islam itu sangat kejam, Islam itu sangat kasar, bahwa yang ia lihat hanyalah cuplikan semata, bukan seluruhnya. Itulah. Makanya apa yang dilihat oleh mata itu jangan langsung dimasukkan ke dalam hati, jangan langsung diyakini. Harus kita telusuri terlebih dahulu bagaimana kebenarannya, biar kita tidak seperti orang buta meraba gajah, ya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudalil as. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samanin. Terakhir, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya. Ilmu itu wajib, fardhu, fardu bagi kaum muslimin ataupun muslimat, bagi ikhwan ataupun akhwat. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu semuanya terasa kayak apa ya? Kayak aneh aja gitu, ya. Jangan kan aneh ketika kita sholat mayat nih, sholatin mayat ya. Kita melihat orang kok sholatnya nggak sujud gitu. Sementara kita sendiri belum belajar tentang ilmu bagaimana kita menyolatkan mayat. Setelah kita tahu, oh iya ya, jadi seperti ini sholatnya. Nah itu, ketika orang itu tidak berilmu, maka dia akan berargumentasi mengada-ngada. Itu lebih tepatnya. Dia tidak merasa pintar, tapi dia merasa dirinya itu benar. Itu orang yang tanpa ilmu. Dari sini ada yang dipertanyakan, karena sini juga kita sama-sama belajar ya.
Saya juga lahirnya tahun 2000-an, makanya saya belum paham betul bagaimana sejarah secara konkretnya, akan tetapi ya mungkin semoga apa yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat buat kalian, dan saya juga berterima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan, bahkan mau sharing bareng-bareng tentang ilmu masa kejayaan Islam. Nah, di sini ada yang bertanya atau apa, ingin berpendapat dan sebagainya, silakan. Teman-teman, tentang kejayaan Islam, Afwan, ya. izin bertanya Ustadz. Kan tadi di periode pertengahan itu di fase munculnya ada kemunculan ada fase kemunculan ketiga kerajaan besar. Nah tadi sepertinya Puspa baru membaca itu ada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kira-kira yang ketiga kerajaan besar itu apa aja Ustaz? Tiga kerajaan besar ya. Bentar. Nah jadi pada fase ketiga ataupun pada fase kedua ini, periode pertengahan itu, kerajaan besarnya itu bukan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah, melainkan kerajaan Syafawi di Persia, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan kerajaan Utsmani di Turki. Nah, itu tiga kerajaannya. Jadi maksudnya itu ini kan periode pertengahan itu fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar serta dimulainya dengan zaman kemajuan. Jadi di sini itu zamannya periode pertengahan itu zamannya kayak memperluas wilayah itu ya. Jadi wilayah yang pertama itu di Turki itu dengan kerajaan Utsmani, yang mana kerajaan Utsmani itu berhasil menekuk beberapa wilayah. Kemudian juga ada di sini dari Persia itu kerajaan Syafawi, dan yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Itu ketiga kerajaan ya. Ketiga kerajaan yang dimaksud dari periode pertengahan ini, bukan Bani Abbasiyah ataupun Bani Umayyah. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Dan lanjut, ada yang bertanya kembali? Ada yang bertanya kembali? Ya teman-teman, ada yang bertanya kembali? Kalau tidak, Mungkin saya Ustaz. Puan. ya, Isyal Fatih. Iya Ustaz. Saya mau bertanya tentang faktor apa saja yang mengakibatkan pada periode pertengahan ini Islam mengalami fase kemunduran. Kan Ustaz tadi udah sampaikan ya, kayak Islam tuh mengajarkan umatnya untuk selalu meningkatkan kualitas diri sendiri kan, tidak mengajarkan umatnya untuk mundur gitu. Jadi apa yang mengakibatkan pada periode tersebut Islam mengalami kemunduran Ustaz? Jadi pada periode kemunduran itu di sini adanya di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Ya, bertambah meningkat. Apa sih perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi dua. Jadi di sini itu kenapa terjadinya kemunduran itu? Yang pertama ada berbeda pendapat yang kemudian menjadi bahan utama mereka meyakini sesuatu, kemudian keselisih pahaman. Mereka merasa benar di antara dua ini, antara Sunni Syiah, kemudian antara Arab dan Persia. Itu mereka mengalami perpecahan ya, antara pendapat waktu itu tuh apa ya? Lupa lagi ilmunya. Pokoknya di situ tuh ada selisih pendapat yang mengakibatkan mereka berbeda pendapat bahwa Islam itu seperti ini. Kemudian dari Persia berpendapat bahwa Islam itu seperti ini. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka beradu argumen, kemudian mereka menganggap bahwa orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah orang yang salah. Nah, dari situlah keyakinan terhadap ajaran Islam itu mulai memudar. Bukan memudar,
mungkin lebih tepatnya itu tidak mengedepankan tentang toleransi atau tidak toleransi, maaf bukan toleransi, tidak mengedepankan bagaimana Islam itu mengajarkan tentang sesama umat Islam itu harus baik, ya. Makanya mereka itu seperti kayak kita aja, simpelnya kayak kita nih. Ketika kita dengan teman kita berbeda pendapat, kalau kita tidak didasari dengan agama, maka kita akan menganggap, oh, si itu mah salah. Nih, setahu saya begini. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Karena kenapa? Dalam Islam itu tidak mengajarkan saling menyalahkan, akan tetapi saling mengajak kepada kebenaran. Ketika orang itu salah, maka kita nasihati. Ketika orang itu merasa benar, kita kasih tahu yang lebih baiknya seperti apa. Itu sama masa itu di mana mereka merasa benar, mereka merasa bahwa dirinya itu pengetahuannya lebih tinggi, lebih unggul, makanya di situ mereka seperti memiliki perbedaan, bahwasanya wilayah ini mah terlalu bodoh ataupun terlalu fanatik dengan agama, bahwasanya agama itu seperti ini, bahwa dalam pengetahuan kita agama itu seperti ini, tidak seperti itu. Makanya mereka berbeda selisih pendapat dan akhirnya perpecahan. Nah, disitulah fase kemunduran terjadi. Terima kasih. Ada yang bertanya kembali? Ada yang bertanya kembali? Maaf ya kalau ada salah atau gimana, soalnya belajar sejarah itu kalau kurang lebih di semester 2 kayaknya. Udah berapa tahun yang lalu. Agak lupa. Silakan yang lain ada yang bertanya, kalau tidak nanti kita serahkan kembali kepada Ibu Lovia. Baik, Kak Samsul, terima kasih banyak sharing ilmunya untuk anak-anak kelas 11 kelas 1 dan 2. Semoga apa yang disampaikan Kak Samsul dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk anak-anak semua. Mungkin di pelajaran sejarah Pak Firman sudah dibahas juga ya, Puspa ya? Sudah dibahas juga ini. Ibu maaf, suaranya agak gresek. Oh, suaranya gimana sekarang? Nah, Tes. Ya, Bu, siap. Ya, oke. Iya, terima kasih Kak Samsul sharing ilmunya. Semoga apa yang Kak Samsul berikan menjadi amal jariah ya buat Kak Samsul nantinya, serta mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Kemudian juga buat anak-anakku sekalian semuanya menjadi tambahan wawasan ya. Mungkin ini di pelajaran sejarah juga sudah dipelajari ya Pak Firman ya, dengan Pak Firman. Sudah belum Pak? Belum? Oh ya, baik. Tidak diajar Pak Firman. Oh, tidak diajar Pak Firman. Dengan siapa sejarahnya? Sejarahnya sama Pak Gun. Oh, Pak Gun. Mungkin nanti kelas 12, kalau yang IPA entah ada atau tidak di kelas 12 sejarah. Biasanya ada ya, masih ada ya sejarah. Ya, baik dari awal sampai akhir sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Kak Samsul. Ini merupakan pertemuan terakhir ya Kak Samsul ya. Pertemuan terakhir KBM lewat Zoom, karena juga Kak Samsul setelah PPL selesai mungkin akan melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya, tugas dari kampus. Itu ya, kita doakan semoga Kak Samsul dan teman-teman semuanya, baik yang mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, juga mapel bahasa Inggris ya. Kita doakan semoga kakak-kakak semuanya mendapatkan kesuksesan, keberkahan, serta dimudahkan dalam setiap langkahnya. Kita saling mendoakan ya, kita saling mendoakan. Ya, nanti saya kira untuk materi astagfirullah wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pamit undur diri ya.